Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah. Berjumpa lagi dengan Ustazah Della. Semoga soleh-solehah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, agar pembelajaran kita mudah dipahami dan diberkahi oleh Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Sekarang, siapkan alat tulis, buku tema, dan modulnya ya nak. Kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran ke-6. Coba dengarkan percakapan antara Lani dan Beni berikut ini. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, soleh-solehah, dari percakapan antara Lani dan Beni tadi, kita tahu bahwa dalam permainan sepak bola juga ada aturannya. Begitu juga dengan aturan di sekolah. Kita punya tata tertib masing-masing di sekolah kita. Manfaat kita melaksanakan aturan atau tata tertib dari peraturan di sekolah adalah untuk membuat kita menjadi lebih disiplin, rapi, dan bersih. Jadi, hal tersebut bermanfaat untuk kita sendiri, aturan itu ya. Kalau kita melanggar, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Jika pelanggarannya terlalu berat, orang tua kita bisa dipanggil ke sekolah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Jadi, soleh-solehah harus mengikuti aturan yang ada di sekolah ya. Jadilah anak yang teladan dan disiplin, karena aturan di sekolah adalah untuk kebaikan kita sendiri. Sekarang coba dengarkan teks berjudul sepak bola berikut ini. Sepak bola. Beni gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan beberapa orang pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya.
10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian perpanjangan waktu atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Nah, anak-anak ustazah, kita belajar di sini bahwa permainan sepak bola terdiri dari 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Tadi kita juga belajar bahwa yang boleh menggunakan tangan hanyalah penjaga gawang, sedangkan pemain lainnya boleh menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Jadi, pemain atau tim yang paling banyak mencetak gol adalah yang menang. Jika skornya imbang, maka akan dilakukan ada namanya adu penalti. Nah, untuk menentukan pemenangnya. Tadi kita juga menemukan beberapa kata-kata sulit. Perlu kita cari bersama apa artinya. Yang pertama ada kata tim. Apa arti dari kata tim? Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Nah, apa ya arti tim dalam kalimat ini? Kemudian ada gol. Apa itu gol? Mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang. Selain itu ada kata penalti. Sekarang mari bersama-sama kita cari tahu apa makna dari kata-kata tadi. Tim artinya adalah kelompok. Jadi satu tim berarti satu kelompok harus bekerja sama. Sedangkan inti artinya yang penting perannya. Jadi pemain inti adalah mereka yang memiliki peran penting dalam permainan sepak bola tadi. Dan pemain cadangan tugasnya adalah menggantikan pemain inti jika tidak diperbolehkan main lagi. Kemudian ada gol. Gol artinya memasukkan bola ke dalam gawang. Gawang adalah dua tiang yang berpalang sebagai tempat sasaran masuknya bola. Jadi gawang itu tempat untuk kita memasukkan bola. Penalti tadi kalau skornya imbang berarti kita melakukan adu penalti. Penalti adalah tendangan atau tembakan dalam permainan bola. Sekarang mari kita buat kalimat menggunakan kata-kata berikut. Dalam kalimatnya ada kata gol, ada gawang, dan ada penalti. Gol, kita buat contohnya, Benny mencetak gol untuk timnya. Berarti Benny mencetak gol, berarti Benny memasukkan bola ke dalam gawang untuk timnya agar menang ya. Kemudian gawang, apa tadi gawang? Gawang tempat kita memasukkan bola ya. Jadi Udin adalah penjaga gawang yang hebat. Penalti, contohnya tim Edo melakukan adu penalti dengan tim lawan. Berarti skornya imbang atau sama. Jadi mereka melakukan tendangan penalti. Baiklah soleh-soleha, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan hubungi ustazah. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.